Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat NK, jumpa lagi kita di channel luar biasa keren ini. Di channel ini berita akan kita kupas, kita bongkar, dan kita kejar. Sobat NK, kali ini kita akan mencoba membacakan suatu berita dari CNN Indonesia terkait tentang Jokowi akan resmikan bendungan Karaloe di Goa Sulsel. Baik, apa isi beritanya? Kita langsung saja membacakan. Jakarta, CNN Indonesia. Presiden Joko Widodo akan meresmikan bendungan Karaloe di Kabupaten Goa. Hari ini, hari Selasa, 23 bulan 11. Peresmian bendungan itu masuk rangkaian kunjungan kerja Jokowi di Sulawesi Selatan. Jokowi bertolak dari Jakarta menggunakan pesawat kepresidenan Indonesia 1. Ia akan melanjutkan perjalanan dari Bandara Internasional Sultan Hasanuddin ke Goa menggunakan helikopter Super Puma TNI Angkatan Udara. Di Kabupaten Goa, Presiden Jokowi diagendakan untuk meresmikan bendungan Karaloe yang ada di Kecamatan Tompobulu. Dikutip dari keterangan tertulis Sekretariat Presiden, Selasa tanggal 23 bulan 11. Jokowi akan membuka tuas pintu air bendungan Karaloe sebagai simbol peresmian. Ia juga akan menandatangani prasasti sebagai tanda peresmian bendungan Karaloe. Setelah itu, Jokowi akan mengunjungi Kabupaten Jeneponto. Dia dijadwalkan melakukan penanaman padi bersama masyarakat sekitar. Lalu di sore harinya, Presiden Jokowi dijadwalkan kembali ke Jakarta dengan menggunakan pesawat kepresidenan Indonesia 1 melalui Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Kabupaten Maros. Ucap Sepres. Sejumlah menteri dan pejabat istana turut serta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang mendampingi Jokowi dalam lawatan ke Sulawesi Selatan. Dan juga ada Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono dan Komandan Pas Pampres Maijen TNI Tri Budi Utomo. Nah, itu berita dari CNN Indonesia, luar biasa. Di tengah isu begitu banyak informasi terkait tentang infrastruktur yang terancam mangkrak. Namun kali ini luar biasa, dan akhirnya ada satu lagi infrastruktur, dalam hal ini bendungan Karaloe di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan yang diresmikan oleh Bapak Presiden Jokowi. Semoga bendungan Karaloe ini bisa menjadi sebuah infrastruktur yang akan memberikan solusi dari permasalahan yang selama ini mungkin berada di daerah Sulawesi Selatan, khususnya daerah Goa dan Jeneponto, yang dimana bendungan ini kita harapkan dapat bisa mengairi persawahan dan perkebunan, dan juga salah satu fungsinya sebagai untuk bisa menahan air dari sungai yang ada untuk bisa langsung masuk air sungai masuk ke wilayah Kota Makassar dan bisa mengurangi atau menghindari terjadinya banjir yang selama ini Kota Makassar sering terjadi juga genangan atau banjir di titik lokasi
di berbagai titik lokasi yang ada di Kota Makassar. Oke, Sobat NK, baik kita akan mencoba mengupas lebih dalam terkait tentang pembangunan bendungan Karaloe ini di salah satu berita yang ada di Koran Fajar ya. Kita ketahui Koran Fajar ini adalah salah satu media cetak yang berada di wilayah Indonesia Timur, salah satu koran terbesar di wilayah Indonesia Timur. Nah, di sini dikatakan bahwa bendungan Karaloe ini perkuat penyangga pangan ya. Perkuat penyangga pangan ini. Ya. Kita lihat ya. Ya, maaf ya. Jadi ini adalah koran Karaloe di Fajar menyatakan bahwa Karaloe menjadi ya perkuat penyangga pangan ya, memperkuat penyangga pangan. Ya. Nah, di sini dikatakan bahwa bendungan Karaloe di Kabupaten Goa akan meningkatkan produksi pertanian sulsel. Infrastruktur yang dibangun Kementerian PUPR ini bakal diresmikan oleh Presiden Joko Widodo Selasa 23 November. Ya. Nah, kemudian di sini ya, selain untuk sektor pertanian, bendungan Karaloe ini punya fungsi lain, yakni sebagai suplai air baku dan pengendali banjir di wilayah Goa dan Jeneponto. Lalu kemudian di sini juga ya, ini merupakan ya sawah-sawah yang ada adalah selama ini adalah sawah tada hujan dan beralih ke irigasi. Ya, bendungan Karaloe kian memperkuat posisi Sulsel sebagai penyangga pangan nasional, memacu sektor pertanian. Bendungan yang berada di Kabupaten Goa ini telah rampung. Presiden RI Joko Widodo direncanakan hadir ya, melakukan peresmian Selasa 23 November. Bendungan Karaloe merupakan salah satu prioritas proyek infrastruktur nasional ya, dari sekian banyak ya proyek infrastruktur yang selama ini ya telah terbangun dan ada yang sudah selesai dan ada juga yang sementara berjalan ya. Dan berdasarkan ya informasi berita ya, beberapa proyek yang ya terancam ya mangkrak ya. Dan semoga ya ini bisa setelah diresmikan bisa berfungsi ya, salah satu bendungan infrastruktur ini yang diresmikan ya hari ini oleh Presiden Joko Widodo. Nah, baik, beberapa sektor di Sulsel tentu akan terdampak. Salah satunya pertanian yang menjadi unggulan, terutama di wilayah Kabupaten Jeneponto yang akan merasakan manfaat ya, yang akan ya merasakan manfaat paling besar dari pengoperasian bendungan tersebut. Anggaran ini menghasilkan ya, infrastruktur ini menghabiskan anggaran 1,2 triliun lebih bendungan. Ini dibangun sejak tahun 2013. Wah, cukup lama juga ya. Berarti sudah sekitar 12 tahun yang lalu. Dan akhirnya tuntas tahun ini kapasitasnya 40,53 juta meter kubik yang akan mengaliri 7.004 hektar sawah di Jeneponto. Pelaksana tugas Kadis Tanaman, Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Sulsel, Muhammad Firda mengatakan, bendungan Karaloe akan menghadiri 7.004 hektar sawah di Jeneponto. Wah, luar biasa. Kita ketahui selama ini Kabupaten Jeneponto adalah daerah yang cukup ya kering ya. Dan alhamdulillah jika bendungan ini berfungsi, ini akan memberikan ya aliran air yang cukup besar di dalam mengaliri sawah-sawah ya yang ada di Jeneponto. Nah, dia memastikan produktivitas pertanian di Sulsel akan meningkat, ya, memperkuat
posisi Sulsel sebagai penyangga pangan nasional. Produksi pertanian akan meningkat 43.659 ton. Ya, luar biasa ya. Ini peningkatannya per tahun dengan rata-rata produktivitas 5,67 ton. Ungkap ya pelaksana tugas Kadis Tanaman Pangan Hortikultura ini, Muhammad Pirdah. Ya. Pirdah menjelaskan produksi gabah kering giling di Kabupaten Jeneponto periode Januari-September 2021 yakni sebesar 152.538 ton. Ya. Diprediksi hingga akhir tahun produksinya ini akan mencapai 156.998 ton. Jadi kalau bendungan Karole ini sudah berfungsi, maka ya paling tidak tahun depan mulai terasa dampaknya. Ya, ini jadi produksi pertanian akan meningkat ya, khususnya di Jeneponto dan secara keseluruhan Sulsel. Ya. Nah, diketahui bendungan ini merupakan multifungsi rupanya ya. Ini memiliki kapasitas tampungan efektif sebanyak 29,5 juta meter kubik. Luas penanganan mencapai 145 hektar. Selain sebagai konservasi air, Bendungan Karaloe juga memiliki potensi sebagai destinasi pariwisata. Wah, it's good, luar biasa. Jadi seperti ya bendungan sebelumnya yang telah lama dibangun sejak zaman Orde Baru, Bendungan Bilik-Bilik, saat ini juga berfungsi sebagai tempat pariwisata dan banyak orang-orang ya berkunjung ke sana sambil menikmati ya masakan ya ikan tentu ikan air tawar yang ditangkap di Bendungan Bilik-Bilik. Nah, selanjutnya apalagi di sekelilingnya terdapat hutan sehingga udaranya masih sejuk ya dan bersih. Selain itu juga berfungsi sebagai pembangkit listrik tenaga air dengan kapasitas 4,5 megawatt. Ya, bendungan ini juga sebagai pengendali banjir di Kabupaten Goa. Kepala Dinas Pertanian Jeneponto Ahmad Tunru mengemukakan untuk pengairan Bendungan Karaloe akan beroperasi Senin 22 November. Wah, jadi kemarin ya, ini koran Fajar Senin ya 22 November kemarin terbit ya, dan kesepakatan rapat kemarin nanti dibuka airnya hari Senin. Ya, jadi hari Senin kemarin itu sudah berfungsi ya, sehingga kita harapkan airnya ini bisa langsung ya mengairi persawahan atau perkebunan yang ada di Jeneponto. Dengan beroperasinya bendungan tersebut, Ahmad Tunru optimis ya, produksi beras akan bertambah 50.000 ton per tahun. Sebab selama ini 10.000 hektar sawah yang berada di 6 kecamatan menganggur saat musim kemarau. Wah, ini musim kemarau ya tentu sulit ya air, apalagi kita kenal daerah Jeneponto ini ya daerah yang cukup kering ya, sehingga banyak sawah yang mungkin hanya sawah tada hujan ya, sehingga pertaniannya ini hanya mungkin menghasilkan satu kali panen ya, satu kali setahun. Nah, kemudian wilayah tersebut yakni Kecamatan Kelara ya, jadi berada di 6 kecamatan ya dengan seluas 10.000 hektar sawah ya yang berada di 6 kecamatan. Kemudian wilayah tersebut yakni Kecamatan Kelara, Turatea, Buinamu, Arung Keke, Batang, dan Taroang. Kehadiran bendungan, kata dia, akan membuat petani bisa tetap menanam padi meskipun musim kemarau. Nah ini,
Jadi pada saat musim kemarau jadi ya, petani pada nganggur ya, mungkin beralih ya pekerjaan ke pekerjaan lain saya kira ya. Nah kemudian karena ya sudah tersedia sumber air untuk irigasi, dia pun optimis peningkatan produksi bisa terpenuhi 1 hektar ya 5 ton. Nah, bayangkan luar biasa ya, cukup besar juga. Berarti kalau 10.000 hektar menghasilkan 50.000 ton. Dahulu kata dia setiap tahunnya Jeneponto hanya memproduksi beras sebanyak 136.000 ton. Itu melalui pertanian tak ada hujan. Hanya beberapa sawah saja yang bisa ditanami warga di musim kemarau, seperti desa Tino, Marayoka, ada juga sungai kecil, sumur bor digunakan petani di sana. Oh ya. Jadi ya ada ya selain ya mengharapkan irigasi atau air hujan, jadi ada sumur bor juga ya digunakan oleh petani selama ini. Nah, Bupati Goa Adnan Purihta Iksan mengungkapkan pada agenda peresmian Bendungan Karaloe rencananya akan dihadiri ya berdasarkan berita tadi ya di CNN juga di hari ini diresmikan dan sudah siap ya. Adnan menjelaskan manfaat ini akan dirasakan oleh kabupaten tetangga. Goa memang selalu memberikan kontribusi untuk kabupaten dan kota di Sulsel ya. Luar biasa karena bendungan ini berada di daerah Goa dan juga bisa mengalir ya, manfaatnya bisa sampai ke daerah lain di sekitarnya. Nah, sebelumnya Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pempengan Jeneberang Adnan Rasid mengatakan Bendungan Karaloe di Kecamatan Bulu dan Tompo Bulu, Kabupaten Goa menjadi irigasi lahan seluas 7.004 hektar, kemudian menyediakan air baku 440 liter per detik untuk wilayah Goa dan Jeneponto, dan juga sebagai pengendali banjir, konservasi sumber daya air dan tempat wisata. Wah, jadi ada beberapa fungsi ya. Selain untuk mengairi sawah dan kebun, juga sebagai pengendali banjir. Ya, bayangkan selama ini dengan masuk di musim penghujan dengan air yang begitu air sungai yang begitu deras di kala ya curah hujan yang begitu tinggi, yang selama ini bisa saja langsung ya masuk ke Kabupaten Goa bahkan terus ke Kota Makassar ya, dan ini memberikan ya dampak terjadinya suatu banjir ya di beberapa titik yang ada di wilayah Kota Makassar misalnya. Nah, Pak Menteri selalu mengingatkan kita infrastruktur kita mempunyai fungsi teknis, fungsi estetis ya dan humanis ya. Jadi infrastruktur kita tidak boleh kaku dan tidak boleh hanya orang-orang teknis yang mengerti, tetapi harus mempunyai nilai estetis, semua orang bisa menikmati, dan fungsi humanis di sekitar itu bisa dinikmati ya ungkapnya. Nah, kemudian Ketua Dewan Pimpinan Daerah Pemuda Tani Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Sulsel Rahmat Sasmito mengatakan bendungan memang menjadi solusi dalam pengairan sektor pertanian, akan tetapi itu saja tidak cukup. Menurutnya masih banyak hal yang perlu dilakukan setelah bendungan berdiri. Akses irigasi ke wilayah-wilayah terjauh juga harus mendapat perhatian serius. Dan juga tidak sama saja ya nol, jangan sampai setelah ada bendungan ya airnya tidak jelas mau dialirkan kemana. Nah, ini bisa mubazir ya. Jelas mau dialirkan kemana kan sama saja dengan tangan kosong bebernya. Lebih lanjut ia mengatakan setelah peresmian pemerintah harus bergerak cepat membuka akses saluran air ke seluruh daerah, khususnya Jeneponto, sebab di sana ada banyak lahan pertanian yang bisa dimaksimalkan. Sejauh ini produktivitas pertanian khususnya padi di Jeneponto hanya sekali panen dalam 1 tahun. Penyebabnya itu debit air minim
sehingga beberapa petak sawah dialihkan untuk produktivitas komoditas lain. Jeneponto itu ada 20.000 hektar ya, lahan pertanian khususnya persawahan yang tersebar di 8 kecamatan. Kalau bendungan Karole ini dimaksimalkan, maka di sana bisa diproduksi padi 2 sampai 3 kali ya, panen dalam setahun ya, bebernya. Terlebih lagi skema pertanian yang dicanangkan pemerintah saat ini cukup bagus. Dalam 1 tahun, kata Rahmat, padi didorong untuk 2 kali produktivitas dan 1 kali palawija. Ya, jadi ada 4 bulan untuk 1 kali panen. Jadi ada beberapa ya jenis tanaman ya yang bisa ditanam ya, selain padi juga palawija ya. Skema ini bagus, bisa padi, kemudian palawija. Ya. Jadi 2 kali padi dan sekali palawija. Ya. Nah, atau kalau di daerah tertentu difokuskan untuk penghasil padi, ya padi semua tidak masalah. Pinrang dan sidrap itu kan bisa diplot jadi 3 kali setahun panennya terangnya. Ya, luar biasa. Jadi Bendungan Karalo ini ya tadi ada 3 fungsi selain untuk bidang pertanian, juga pariwisata dan sebagai ya pengendali banjir ya. Jadi sekaligus 3 ya in 1 nih. Luar biasa ya. Mudah-mudahan bendungan Karaloe yang telah dibangun ya sejak 12 tahun lamanya dan alhamdulillah ya cukup lama juga ya infrastruktur ini. Bendungan ini dibangun ya ada berapa ya 2 periode ya. Masa 2 periode lebih ya 12 tahun dan pada masa Presiden Joko Widodo akhirnya diresmikan. Berarti ya sebelumnya ini sudah dibangun sebelum masa periode Presiden Joko Widodo ya. Karena Presiden Joko Widodo itu tahun 2014 ya, periode pertama dimulai dan berarti dibangunnya ini sejak di zaman SBY ya, Presiden SBY berarti ya ini ya terima kasih ya Presiden SBY ya dan dilanjutkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo ya dan diresmikan tahun 2021 ini. Nah, di sisi lain ya kita coba bahas ya khusus terkait tentang pengendali banjir ya. Di sini dikatakan bahwa fungsi mitigasi bencana ya ini juga harus ada ya sebagai pengendali banjir, berarti ini ya berfungsi sebagai mitigasi bencana ya, mestinya harus dimaksimal ya. Utamakan memastikan area bendung tak terjadi pendangkalan akibat sedimen di sekelilingnya. Ya. Kepala Pusat Studi Kebencanaan Universitas Hasanuddin, Profesor Adi Maulana mengatakan, pada dasarnya bendungan dibangun dengan tujuan 3 fungsi utama, yakni irigasi, kemudian pembangkit listrik dan retensi. Nah, ini lain lagi ya. Betul juga, ya juga bisa berfungsi sebagai pembangkit listrik. Ya, menurutnya semuanya harus dilihat dengan cara berbeda, juga sesuai tujuan pembangunannya, sebab semua akan berfungsi sesuai perencanaan awal. Khusus untuk bendungan maupun kolam retensi memang dibangun untuk mengantisipasi bencana banjir yang terdekat. Kolam regulasi Nipa Antang, ya. Tujuannya untuk mengantisipasi terjadinya banjir besar di Makassar. Kenapa Nipa itu tidak maksimal? Ya, katanya ini. Karena sumber genangan air yang menyebabkan banjir itu tidak terkoneksi dengan baik, katanya. Jadi kolam retensi di Nipa ini memang sudah ada, namun ya belum cukup ya. Dengan adanya kolam retensi Nipa ini terlihat ya di beberapa titik yang ada di Kota Makassar ternyata masih terjadi genangan ya, dan cukup cepat begitu hujan deras ya yang cukup lama ya itu bisa menggenangi ya beberapa wilayah yang mungkin ya wilayah tersebut berada pada daerah yang rendah ya,
sehingga terjadi genangan bahkan banjir ya. Nah, jadi harusnya menurut ini ya Prof. Adi Maulana mengatakan bahwa harusnya itu bisa berjalan baik supaya bisa bekerja sesuai dengan fungsinya. Ujarnya ya. Lebih lanjut, Guru Besar Geologi UNAS itu mengatakan pembangunan bendungan seharusnya sudah punya perhitungan sejak awal agar bisa diperhitungkan ya daya guna, kemudian ketahanan dan optimalisasi fungsi. Jika tidak, maka sama saja sia-sia. Dengan begitu, perencanaan jangka panjang harus melihat secara detail kondisi alam di sekitarnya. Ya betul. Jadi kita harus memperhatikan ya kondisi lingkungan yang ada, di mana pembangunan infrastruktur ini tentu akan memberikan suatu dampak karena menempati suatu ruang ya. Sehingga ya bisa saja terjadi perubahan ekosistem di tempat tersebut, sehingga makhluk-makhluk yang selama ini menempati ya lingkungan tersebut itu akhirnya bisa berpindah atau bahkan mati ya, tidak menutup akan punah ya di tempat tersebut, dan karena adanya ya perubahan dari tata guna lahan ya. Nah kemudian kalau kita lihat ya, lanjut dari Prof. Adi ini mengatakan, kalau kita lihat bendungan bilik-bilik sekarang kan kurang maksimal, fungsinya tidak maksimal seperti perencanaan di tahun 1998 lalu. Ada faktor alam yang membuat itu dangkal bebernya. Jadi di bendungan bilik-bilik ya memang kita lihat ya begitu banyak sedimen yang berasal dari gunung bawah Karaeng yang dialiri lewat sungai Jenek Berang ya. Nah sehingga ini membuat terjadinya sedimen ya begitu banyak ya. Nah Adi juga mengatakan perhitungan terhadap kondisi Gunung Latimojong diduga tidak masuk prediksi jangka panjang. Jadi harus ada ya studi kelayakan ya, bagaimana feasibility studinya, kemudian kita mencoba untuk melakukan ya studi kelayakannya, sehingga pembangunan infrastruktur itu betul-betul kita bisa mempertimbangkan secara komprehensif bagaimana baik nilai manfaatnya dan juga apa yang berpotensi terjadinya kerugian ya. Nah, di sini dikatakan bahwa perhitungan terhadap kondisi Gunung Latimojong diduga tidak masuk prediksi jangka panjang. Nah, jadi harus dilihat ya secara proyeksi jangka panjang ke depan sejauh mana. Mungkin dampaknya belum kelihatan saat ini, tetapi kita lihat di masa akan datang itu sejauh mana ya, sehingga fenomena alam seperti longsor cukup memberi dampak terhadap fungsi bendungan ya. Kita ketahui ya apalagi berada di daerah ketinggian ya, di mana rentan dengan longsor ya, di mana terjadi infiltrasi ya air masuk ke dalam tanah, dan juga apalagi dengan sungai-sungai yang bisa saja sungai dengan aliran sungai yang begitu deras ya, akhirnya terjadi penggerusan ya dinding-dinding sungai, dan ini bisa terjadi longsor. Nah sehingga fenomena alam seperti longsor cukup memberikan dampak terhadap fungsi bendungan. Sekarang itu kan ada sekitar 300 ton endapan di bilik-bilik ya, luar biasa besar. Akhirnya sungai Jenek Berang ya sekarang tidak ya begitu maksimal terangnya ya. Hal itu juga ditegaskan oleh pengamat pertanian Universitas Teknologi Sulawesi Ahmad Firman. Menurutnya bendungan menjadi salah satu kunci vital yang bisa menjadi solusi gagal panen yang kerap menyerang petani. Bendungan berpotensi besar memberi dampak peningkatan sektor pertanian, ujarnya ya. Lebih lanjut, Firman mengatakan hadirnya bendungan khususnya di daerah Gersang bisa merubah pola pikir dan antusias ya masyarakat terhadap sektor pertanian, sehingga pandangan masyarakat pedesaan
untuk bisa bertani bisa semakin terarah. Nah, itu ya Sobat NK ya, ini adalah ya berita di Harian Fajar apa yang telah dikupas oleh para ahli, begitu juga pemangku kepentingan baik itu pejabat di tingkat pusat maupun daerah ya, telah banyak berkomentar bahwa ya kita lihat bahwa Bendungan Karawloe ini memberikan ya dampak ya, selain itu memang memberikan dampak positif dari beberapa fungsi selain untuk bisa mengairi pertanian, persawahan dan perkebunan, ini juga bisa berfungsi sebagai ya pariwisata. Nantinya akhirnya bisa saja ya masyarakat sekitarnya bisa memanfaatkan ya bendungan tersebut untuk membuka ya warung-warung makan yang seperti selama ini berada di bilik-bilik dan cukup ramai, dan makanannya juga cukup enak dengan menyuguhkan ya makanan khas daerah ya dengan ikan bakarnya ya, sayur lauk pauknya luar biasa sehingga banyak pengunjung, sehingga ini kita harapkan juga meningkatkan ya pendapatan masyarakat yang ada di sekitarnya. Dan juga saya kira ya, ini juga ya berfungsi sebagai pengendali banjir yang selama ini kita ketahui bahwa ya Goa maupun Kota Makassar sangat sering terjadi ya banjir ya, hujan yang begitu deras di musim penghujan itu akhirnya mempercepat ya terjadinya genangan banjir di beberapa lokasi, dan kita harapkan dengan terbangunnya Bendungan Karawloe ini ya bisa mengurangi ya, atau bahkan menghilangkan ya dampak banjir yang selama ini terjadi di Kota Makassar. Namun ya kita tidak menutup kemungkinan memang ya selain dengan adanya bendungan ini tentu harus ada pengendalian banjir setempat juga ya di daerah Makassar, seperti ada kolam-kolam retensi yang ternyata kan masih belum maksimal ya, ini yang harus terus dimaksimalkan, dan supaya aliran air sebelum masuk ya atau keluar langsung ke laut itu bisa ditampung dulu di kolam-kolam retensi, karena ya kita ketahui bahwa ketika hujan terjadi kan bisa saja hujan juga di hulunya maupun di ya di area hilir atau di area laut ya, sehingga ini bisa saja air yang masuk dari arah laut ya bertemu juga aliran air sungai ya yang datang dari hulu ya, bertemu di daerah yang berada pada daerah ya rendah ya, beberapa titik yang ada di Kota Makassar. Dan saya kira juga fungsi tata guna lahan kita selama ini ya juga sangat mempengaruhi begitu banyaknya lahan-lahan yang sudah terbangun dengan ya berbagai perumahan-perumahan yang dulunya mungkin lahan tersebut adalah tempat resapan air. Begitu terbangun perumahan, akhirnya ya airnya mencari tempat ya, dengan sendirinya mencari tempat ya, akhirnya ya terjadilah genangan, terjadilah banjir ya menuju ke tempat air ini tentu kan menuju ke tempat yang rendah, di mana tempat yang lebih rendah maka tentu akan menggenangi atau membanjiri area tersebut, sehingga ini juga perlu harus dipikirkan bagi pengambil kebijakan selama ini, harus betul-betul ya meskipun sekarang ya ada ya seperti ya membuat ya kolam-kolam retensi beberapa tempat, bahkan sudah ada 5 ya kolam retensi yang sudah terbangun, tetapi ternyata belum ya mencukupi. Dan saya kira sistem pengalirannya ya drainase kita ini harus ya terkonektivitas ya, ada konektivitas langsung ya masuk ke kolam-kolam atau pembuangan tersier, ini harus ya bisa ya mengaliri ya air hujan misalnya yang turun dan bisa ditampung di kolam-kolam retensi. Nah, seperti apa yang tadi disampaikan oleh Prof. Adi bahwa selain itu bendungan ini kan harus ya melihat ya bagaimana proyeksi ke depan, bahkan secara komprehensif juga harus melihat ya mempertimbangkan
tadi mengatakan bahwa di Gunung Latimojong ini belum ya mempertimbangkan secara ya lebih detail ya, secara komprehensif, karena ya Gunung Latimojong ini juga akhirnya bisa menjadi ya mempengaruhi ya, menurut dia tidak masuk di dalam prediksi ya jangka panjang ya. Mestinya memang harus kita lihat ya jangka panjangnya apa yang menjadi dampaknya, karena ini kan berfungsi sebagai mitigasi juga ya tadi untuk bagaimana bisa mengendalikan banjir yang terjadi. Saya kira itu ya Sobat NK, luar biasa di tengah ya isu begitu banyak ya infrastruktur yang terancam mangkrak dan akan diusulkan untuk dilakukan review ya, karena pemanfaatannya ternyata ataukah juga terkait tentang ya kesulitan ya di dalam membiayai anggaran yang begitu besar, apalagi di masa pandemi dengan krisis ini ya, sehingga banyak ya infrastruktur yang terancam mangkrak, belum lagi infrastruktur yang terbangun ternyata juga ya masih belum ya memberikan dampak yang signifikan terhadap ya pemanfaatan ya untuk menggerakkan roda perekonomian ya kita. Tetapi pada prinsipnya ini butuh ya, ini penting, saya kira infrastruktur harus kita bangun, tetapi kita harus tetap memperhitungkan ya bagaimana proyeksinya ke depan, bagaimana nilai pemanfaatannya, apakah sudah tepat ya, sudah sesuai ya dibangun, baik itu di lokasi tersebut, apakah sudah ada ya terjadinya keterpaduan antara pemerintah pusat dengan Pemda setempat, karena selama ini kan banyak infrastruktur yang dijalankan tetapi ternyata masih terhambat dengan proses pembebasan lahan misalnya ya, akhirnya ini infrastruktur ini menjadi lambat ya terbangun. Nah, kalau waktunya ini semakin lama kan tentu akan berdampak pada peningkatan satu nilai suatu proyek, dan akhirnya anggarannya juga bisa bertambah karena tiap tahun bisa saja akan berubah ya. Nah, sehingga kita harapkan bahwa harus ada keterpaduan. Nah, disinilah harus adanya ya selain ya feasibility study-nya juga harus bisa memperhitungkan ketepatan waktu, kemudian ketersediaan lahan, kesiapan Pemda, baik itu Pemda provinsi maupun kabupaten ya. Apabila ada infrastruktur ya utamanya sudah terbangun tetapi tidak diiringi dengan infrastruktur atau fasilitas pendukung yang notabene berada di wilayah misalnya kebijakan dari provinsi maupun kabupaten, maka ini kan akhirnya tidak terjadi keterpaduan, dan ini juga bisa memberikan dampak ya terjadinya ya kerugian misalnya ya, baik itu dari segi waktu dan juga pemanfaatannya yang tidak segera difungsikan atau dimaksimalkan. Dan kita pada prinsipnya memang penting, dan saya kira semua sependapat bahwa untuk bisa meningkatkan atau menggerakkan roda perekonomian kita, maka tentu harus ya membangun infrastruktur, tetapi juga harus memperhitungkan segala ya aspek di mana nilai manfaat dan kepentingannya dan ketepatannya baik dari segi waktu dan juga ya tempatnya yang sudah sesuai, sehingga tidak memberikan dampak yang mungkin muncul ya di waktu-waktu mendatang ya, atau di waktu di mana kita harus bisa melihat secara ya detail ya, secara komprehensif, sehingga ini bisa memberikan nilai yang baik. Saya kira begitu ya Sobat NK. Ya, demikian ya sekilas berita informasi yang kita bacakan tadi ya. Ya, bendungan Karaloe yang diresmikan oleh Bapak Presiden Jokowi pada hari ini ya, Selasa 23 November. Dan mudah-mudahan kita harapkan dengan adanya pembangunan
Karaloe ini, ya, bendungan Karaloe ini bisa memberikan tadi, ya, dampak yang positif, khususnya pengairan untuk daerah-daerah pertanian, perkebunan, dan khususnya daerah Jeneponto, ya, memberikan pengaruh yang besar karena kita ketahui selama ini Jeneponto daerah kering, dan bisa juga berfungsi sebagai wisata dan juga pengendali banjir. Baik, terima kasih atas apa yang telah dibacakan tadi, berita tersebut, ya. Mudah-mudahan kita tetap sehat, ya, tetap semangat dalam menjalani hidup ini, dan tetaplah di channel ini, karena di channel ini kita akan bongkar, kita akan kupas, dan kita akan kejar